Jadi yang dijadikan alat bukti apa jadi barang bukti itu yang disita ya itu handphonenya Viola. Viola. Nanti Terus hari Senin tuh diserahkan di Bareskrim untuk dijadikan alat bukti ya. Karena proses udah naik proses sidik. penyidikan ya. Insano enggak karena kan mungkin dia ada beberapa dijadikan file untuk ditaruh di mana di flash disk. Jadi ada beberapa yang di print, semua berkas-berkas sudah disampaikan ke penyidik. Jadi gini poinnya, saya sampaikan kalau uh, Insanul ini poinnya adalah ingin ketemu sama Mawa, itu poinnya. Kedua ingin bicara lah, bicara bahkan juga meminta maaf ya. Jadi maksud dan tujuannya itu. Setelah itu mungkin proses lebih lanjut ataupun secara spesifik ya eh, antara Insanul dengan Mawa nanti setelah apabila bisa bertemu untuk dipertemukan. Nah, kemarin ya disampaikan oleh Mawa bahwa melalui keluarganya atau melalui kuasa hukum. Kita sudah ikutin. Nah, tinggal nanti setelah melalui kuasa hukum dan juga nanti melalui Mawa sendiri sudah melalui WA, tim kuasa hukum udah telepon, udah ngasih eh, apa, udah nge WA bahwa kita tim kuasa hukum mau memfasilitasi agar bisa ketemu sama Mawa sesuai dengan apa yang disampaikan Mawa kepada Insan. Nah nanti jadi kalau tidak dilakukan Insan itu yang menjadi pokok bahwa Insan nggak ada niatan, cuman bicara doang. Nah ini harus dijalankan. Jadi gitu. 2 hari yang lalu ya, apa yang di dibicarakan? blok. Ya handphonenya sekarang diblok. Terus Insan mau mau video call aja sama Anak anak aja kan agak kesulitan nih kan. ya, Nah ini biarkan coba nanti seperti apa karena kita juga Insan kan harus tetap berlanjut dong. Maksudnya dia harus mengikuti nih apa yang menjadi ya. syarat dan ketentuannya yang ada kan ini kan suami istri nih. Jadi mau video Jadi call anak nggak boleh. ini ranah yang nggak bakal bisa yang nggak belum bisa kita lakukan bahwa ini nggak bisa jauhin sebenarnya. Cuma karena memang ada konflik itu yang kita terangkan ke media bahwa Insan tuh bukan seperti apa yang dia lakukan bahwa dia mau ke Mawa itu cuman ngomong aja, tapi harus dilakukan gitu loh. Dia udah sekarang nih dia mau lakukan itu. Saat ini terputus di blok ya. Sudah sejak kapan? 2 hari ya, 2 hari yang lalu itu di blok. Tahu nggak kenapa akhirnya kamu di blok? Nggak tahu sih karena aku terus-terusan ngajak ketemu kan, ngajak ketemu ya tujuannya pengen damai kan pastinya. Aku selalu bilang ingetin jangan mudah terhasut sama orang lain gitu kan. Tapi aku nggak paham kenapa. Bahkan kayak nggak masuk akal aja kayak ketemu anak juga nggak boleh. Ya kan padahal anak kan kita tahu ya kan pasti butuh juga gitu kan buat ya, sosok ayah. Yang jadi masalah adalah di framing seolah-olah aku tidak peduli dengan anak ya kan, bahkan sebenarnya dari jauh sebelum itu di framing aku udah minta ketemu sama anak ya kan. Padahal kemarin ya anak juga sempet ngobrol dikit, video call bentar ya kan, bilang pingin main-main, kangen sama Abati gitu kan, pingin ketemu kapan pulang Abati, jangan kerja terus katanya gitu kan. Kan kasihan kayak gitu kan. Terus di framing seolah-olah aku nggak mau ketemu sama anak. Nah, ya mungkin ini bukan keluar-keluar di media sih, tapi ini memang faktanya seperti itu. Gitu kan. Karena kan kemarin sempat dibilang aku keluar-keluar di media, ya kan. Padahal memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi tujuan kamu untuk berdamai dengan Mawa, apakah ingin mempertahankan rumah tangga dengan Mawa atau ingin ada tujuan lain? Ya pasti tujuan utamanya untuk mempertahankan pastinya ya kan. Karena mau bagaimanapun jauh sebelum dari ada case ini, aku tetap berusaha untuk mempertahankan, ya kan. Mau bagaimanapun ya masih ada perasaan pastinya kan. Kemudian kita juga punya mimpi-mimpi lah ke depan seperti apa, dari dulu goals kehidupan seperti apa. Apa sih kalian? Ya, banyak lah kita punya bangun pesantren dan lain-lain semuanya seperti itu.
pengen punya sekolah seperti itu. Saat ini berarti Insanul sendiri sudah keluar dari rumah ya? Siapa? Dibilang keluar, enggak sih, masih di rumah. Karena kan tidak bisa ketemu anak. Dia yang nggak tahu kemana. Oh. Jadi sejak dari ada case ini, bahkan sebelum ada pelaporan gitu kan, memang tanpa merendahkan, tanpa menjelekkan Mawa, itu sih memang sering keluar rumah. Jadi ya memang pada saat ada case ini, aku kemarin itu memang dia keluar, aku nggak tahu kemana, sampai sekarang juga nggak tahu kemana, tanpa merendahkan ya, karena mau bagaimanapun sebenarnya sedari awal memang kita pengen ini semua baik-baik, pengen semuanya baik-baik. Sampai sekarang ini masih tetap mengasih nafkah Mawa sendiri? Iya, masih. Alhamdulillah, masih. Nggak berubah nominalnya atau Ya karena usaha memang lagi surut ya. Kemarin itu yang logika orang sih yang nggak nyampe, kadang-kadang kan kemarin ada cancel culture dan lain-lain semua segala macam, tapi aku juga masih dituntut untuk menafkahi dengan angka yang sama, nominal yang sama seperti itu. Ya itu menurut aku kontradiktif ya kan. Jadi agak aneh tuh di situ, tapi aku tetap mengupayakan karena kan dari dulu juga aku berjuang dari nol, terus ya ada di masa sulit, bahkan tanpa ada case ini pun aku tetap mengupayakan yang terbaik. Insan menanggapi nyinyiran netizen nih waktu kamu mengatakan I love you Mawa, I love you Inara pas saat di Barreskrim kamu di nyinyirin netizen, tanggapannya gimana sih? Nggak ada, iseng aja sih itu iseng aja. Nggak ada hal yang perlu dianggap serius. Bang, menanggapi ini apa namanya dari pihaknya Inara sendiri katanya ingin menghold proses hukum yang berjalan itu, tanggapan abang gimana? Hold di mana tuh? Yang di mana? Kuasa hukum Inara menyarankan untuk pihak kepolisian agar menghold sementara kasus laporannya si Mawa. Oh ya, ya itu kan haknya juga kan. Dari bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan. Kita hargai proses hukum karena apapun itu kita nggak bisa menghold. Kalau memang itu bisa di hold, ya sesuai faktanya aja. Misalnya gini, kalau memang itu menjadi, ini bicara alat bukti kan, kita alat buktinya memang terjadi satu pemfaktaan di Barreskrim, otomatis yang jadi alat bukti di Polda itu kan sebenarnya ininya sama kan gitu. Jadi itu yang poinnya mungkin ya seperti itu. Tapi balik lagi, semua tuh penyidik yang punya ranah. Tapi bagaimana kita bisa mengawal ini, kita hargai proses hukum, saksi-saksi kita kumpulin, tentunya juga nanti kan masih bergulir nih, ada ahli ITE, ahli pidana, kalau ini masuk pidana nanti kan juga itu juga akan kita lakukan upaya-upaya itu kan. Makanya itu kan harus diuji semua. Yang mau juga menginginkan agar kasus ini fokus kepada dugaan perzinahan yang tidak melebar kemana-mana. Iya, jadi gini, tentunya kasusnya Insanul ini bukan kali pertama kan. Masih ada puluhan, ratusan, ribuan orang yang melaporkan dengan kasus yang sama. Oke, sekarang dengan kasus yang sama kita ambil jurisprudensinya. Kita ambil putusan-putusan yang sudah berjalan. Makanya kita lagi kumpulin nih, mana yang sama untuk dijadikan pembanding. Karena Insanul ini kan ibaratnya melakukan hal yang sama tuduhannya. Nah, tinggal nanti kita buktikan apakah pembuktian ini masuk, qualified nggak terhadap alat buktinya. Sedangkan kan kita masih menguji lagi nih. Karena gitu, ini kan proses hukum bukan proses pemfaktaan secara media sosial kan. Jadi jangan bicara katanya tapi bicara faktanya. Karena fakta itu kan yang mempengaruhi untuk proses lanjutan dari peristiwa pidana ini menjadi bergulir, menjadi nanti naik sidik, dan kalau memang benar bisa naik ke tersangka, itu bisa tersangka. Tapi bagian itu kita harus hargai proses hukum ini gitu loh. Makanya saya bilang sama Insan, jalanin prosesnya. Dan kalau bicara masalah ini hidup rumah tangga, ini kan berdua, ini kan masih ikatan suami istri, tandanya itu yang diperjuangkan. Kenapa saya hadir di sini? Karena saya melihat Insanul masih ingin untuk bersama dengan Mawa, itu aja poinnya. Ini dari hati dia yang paling dalam. Jadi kalau itu yang menjadi poin penting bahwa dia ingin, tandanya saya akan membantu bagaimana haknya Insanul untuk bisa
sampai ke Mawa gitu loh. Itu aja. Nah, bagian dari proses hukum itu berlanjut. Biarkan berlanjut. Kalau RG itu kan bagian yang sudah dalam perjalanan dari penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan pun bisa dilakukan RG, restoratif justice. Diatur di Perkap dan di Mahkamah Agung. Ya, jadi semua itu ada aturannya gitu loh. Ya. Jadi mungkin tambahan dikit sih. Ini kan kemarin yang buat rame itu karena ada isu, ya kan, dengan tuduhan perzinahan dan perselingkuhan. Tapi kan ada fakta lain di belakang itu yang belum terungkap, ya kan, yang mana itu juga banyak orang yang tidak tahu. Sebenarnya bukan mencari pembenaran, karena memang sedari awal harusnya ini semua memang baik-baik aja dan memang tujuannya itu memang buat damai-damai semuanya. Lagi pula aku nggak ada niat buat nutup-nutupin, walaupun memang saat itu memang on process, memang ingin diberitahu karena memang respect sama Mawa, bagaimanapun ingin tetap diberitahu, tapi memang karena mengertilah karakternya seperti apa, jadi memang pelan-pelan. Nah, jadi fakta-fakta yang tertutup ini ada kepentingan orang-orang lain yang tidak ada kepentingan di urusan rumah tanggaku, itulah yang ingin kita angkat sebenarnya. Kurang lebih gitu ya, Bang. Iya. Tapi pihak Mawa kan menolak restoratif justice-nya. Gimana tuh? Ya, itu kan perjalanan itu kan menolak nggak apa-apa lah. Ya namanya kita insan selaku terlapor mengajukan untuk bisa restoratif. Ditolak itu hal yang biasa. Itu menjadi hak orang yang ditawarkan untuk RG terus ditolak, itu biasa aja. Tetap aja lanjut nggak apa-apa. Karena memang ini bagian dari dinamika proses hukum. Jadi kita hargain, kita ikutin. Tapi kenapa dari pihak Insan dan Inara mungkin tidak memberikan bukti nikah sirinya saat itu kan? Nah, ini kita jelasin dulu. Karena gini, proses hukum ini masih proses penyelidikan. Kemarin di Polda Metro Jaya sudah kita sampaikan bahwa alat bukti, saksi-saksi Insan sudah sampaikan. Sebagian saksi dan ada wali. Nah, itu ada juga yang kita bermohon kepada Polda untuk bisa memanggil itu dulu. Karena ini proses penyelidikan. Nah, itu kita udah sampaikan juga ke penyidik. Karena nanti biar dipanggil. Benar nggak sih terjadinya satu pernikahan siri kan gitu? Karena kan syarat sah pernikahan kalau dalam Islam itu kan sebenarnya nggak sulit ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ya kan, tanpa harus ada serta-merta yang lain-lain lah, pokoknya itu kan sudah dianggap sah asal memenuhi syarat-syarat tersebut. Makanya kenapa ini yang tidak jadi selesai, bergulir terus, itu karena tidak ada pertemuan, ya kan. Makanya sedari awal kemarin memang pingin ketemu tapi berdua dulu, karena ya yang jadi masalah itu kan ini ngelibatin keluarga besar, karena katanya udah sampai ke keluarga gitu kan, ngelibatin omongan orang lain yang tidak punya kepentingan. Itu yang buat sulit, padahal sebenarnya ini kan ranah privasi. Aku sendiri jujur dari keluarga aku selalu bilang jangan pernah ikut campur urusanku, tapi kalau mau beri masukan nggak ada masalah, aku tetap hargain, ya kan. Kalau mau beri masukan silahkan, nggak ada masalah, tapi jangan ikut campur. Dan aku berharap juga keluarga Mawa, teman-teman yang lain itu bijak, ya kan, karena mau bagaimanapun di sini ranahnya ranah privasi rumah tangga, dan teman-teman yang lain juga bijak gitu kan, jangan menghasut seperti itu harapannya. Karena ya yang kasihan Mawa juga pada akhirnya seperti itu. Karena menurut aku ya, karena kita masih ada ikatan suami istri juga, aku punya perasaan batin ya yang kuat. Sebenarnya Mawa juga masih punya perasaan Ke kamu. iya, dan aku juga begitu, bahkan lebih sebenarnya, ya kan. Cuman yang aku makanya dibilang Mawa kemarin ada dapat kabar dia merasa terpressure dan lain-lain, karena aku tahu perasaan dan logika dia yang diterima dari hasutan-hasutan orang lain itu enggak ini ya, enggak sebanding. Maksudnya tidak searah, ya kan, kontra gitu. Sebagaimana ya kita berharap memang di sini karena ini ranah privasi, biarlah kami yang menyelesaikan. Sebagaimana coba misalnya teman-teman semua di sini, rekan-rekan media juga punya keluarga, punya rumah tangga, terus ada orang lain yang ikut campur, ada keluarga yang ikut campur.
kan yang jadi masalah utama itu adalah ketika ada orang-orang lain yang ngasih masukan tidak sesuai substansi dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Jadi banyak banget udah paradigma lain yang mungkin jadi hal yang mungkin nggak bisa diterima sama Mawa. Sedangkan untuk aku sendiri untuk ketemu itu nggak boleh, ya kan, dihalang-halangi. Makanya di situ yang kita curigai sangat kuat dugaannya bahwasanya ada aktor lain di belakang Mawa yang mengendalikan ini semua, sehingga hal-hal seperti ini bisa terus dimonetize, bisa diuangkan, ya kan, bisa menghasilkan, bisa menguntungkan, seperti itu. Jadi itu yang mau kita ungkap juga sebenarnya di Bareskrim ya Bang ya. Kenapa kamu mencurigai ada indikasi itu? Karena ada beberapa bukti-bukti yang udah kita serahkan kemarin di Bareskrim, alhamdulillah sudah diterima, tapi nanti biar jadi bapak penyidik aja. Jadi nanti kita menunggu, karena kalau aku yang ngomong kan semua dibilang hoax, dibilang aku manipulatif, NPD dan lain-lain semua segala macam, ya kan. Nanti makanya karena hal tersebut ya kita biarkanlah nanti dari bapak pihak kepolisian yang ada di Mabes atau Bareskrim yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Ya disupport juga lah di sini dari Bang Tommy dan kuasa hukum yang lain. Insano kemarin sudah sempat ketemu orang tua Mawa sendiri. Belum, karena memang kan prioritasnya aku pengen ketemu berdua dulu sama, ya kan, karena kemarin juga kita kan khawatir juga ada skenario lain yang mungkin akan terjadi gitu kan dari orang-orang yang ada di belakang Mawa. Jadi bukan nggak mau, tapi saat itu kan kita lagi memperkuat bukti yang ada di Bareskrim dulu. Tapi kemarin alhamdulillah karena sudah terpenuhi, saya dengan memohon bahkan gitu kan, dibantu juga difasilitasi dengan kuasa hukum untuk segera dipertemukan, ya kan, karena bagaimanapun saya harus bertemu. Kalau pada saat itu sebenarnya saya tidak mencurigai dan tidak ada bukti bahwasanya ada orang-orang yang di belakang yang terlibat, sedari pada saat itu saya udah pasti datang sendiri. Cuman kan kita berpikir ada hal-hal lain ya, saya kenal Mawa seperti apa, ada hal-hal yang pattern dalam cara dia bersikap itu tidak seperti pada umumnya. Itu yang aku sensitif ya, saya sensitif untuk menilai seseorang, apalagi istri sendiri yang setiap hari saya ketemu kan. Jadi ya karena hal tersebut. Berarti menunggu nanti Mawa pulang dari ibadah umroh. Enggak sih, kalau bisa secepatnya, kalau bisa besok. Kalau bisa malam ini. Cuman kan yang jadi masalah kemarin aku sempat nanyain alamat rumahnya di mana. Itu nggak ditanya, karena nggak tahu sekarang di mana. Kan aku telepon anak video call juga sekali, besoknya habis itu udah nggak boleh lagi. Aku nanya sama dia di blog, ya kan. Dibilang jangan ketemu anak, nanti takutnya dikontenin. Padahal dari awal yang buat ini viral, yang kontenin semuanya dari pihak sana, ya kan. Dibilang aku ada gangguan psikis, NPD dan lain-lain, aku tes psikolog, sudah alhamdulillah hasilnya bagus. Dibilang aku manipulatif, aku coba serahkan kepada bapak kepolisian yang membuka faktanya, ya kan. Alhamdulillah semuanya apa yang dituduhkan udah coba divalidasi oleh pihak-pihak yang lebih profesional untuk mengungkap itu semua. Seperti itu. Bang Tommy, kemungkinan nggak sih kalau ini kita berandai-andai juga ya, kalau Insano tidak menikah siri dengan Inara mungkin tidak seheboh ini kali. Ya, itu kan sudah terjadi ya. Jadi kita juga nggak bisa tahu. Tapi kan yang pada hari ini juga di depan media semua sudah dengar sendiri apa yang disampaikan Insanul. Ini natural, tidak dibuat-buat. Oh, benar-benar dia mau ketemu sama Mawanya dari hatinya paling dalam, bukan ada tekanan. Nggak pernah juga saya menekan itu, karena memang saya pelajari, saya lihat bagaimana Insanul ini dalam perasaannya seperti apa, itu aja. Jadi yang kita perjuangkan adalah bagaimana dia bisa ketemu Mawa. Di luar dari urusan hukum itu silakan aja, mau jalan-jalan. Dua-duanya jalanin aja. Karena sama-sama menguji kan gitu. Tapi kalau urusan rumah tangga ini kita nggak bisa lagi. Karena ini rumah tangga ini bagian yang sakral. Ya. Bagian sakral ini susah untuk bisa diintervensi. Nggak akan bisa. Makanya ini yang saya perjuangkan. Tapi kalau memang sudah di titik terakhir, yaitu juga Insanul kan nggak bisa apa-apa. Karena Tapi perjuangan itu harus kita hargai juga gitu. Kita fokusnya lebih ke solusi, Ya. mencari solusi berdamai gitu kan. Karena kemarin juga sempat ada masukan dari teman-teman yang lain gitu, kenapa nggak dilaporin aja pencemaran nama baik,
Kenapa nggak dilaporin aja keluarganya karena menghasut? Kenapa nggak dilaporin aja nggak boleh ketemu anak, itu kan ada pasalnya juga. Cuma sebenarnya bisa, tapi buat apa? Ya kan? Buat apa? Karena mau bagaimanapun buat apa aku mau mencelakai istri sendiri, apalagi masih sayang, masih cinta. Ya kan? Loh, dengar sendiri kan? Untuk apa mencelakai pasangan sendiri, untuk apa, ya kan? Dan lagi pula kita dari awal memang ingin fokusnya itu mencari damai, ya kan? Bahkan sebelum jauh dari ada case ini, dari dulu aku memang menuntutnya ketenangan, perdamaian, hidup dengan damai, ya kan? Kalau misalnya mau diterusin perang bisa aja, kita lapor propam langsung, kita lapor pasal pencemaran nama baik dan lain-lain semua, cuman buat apa? Tapi nanti apabila dari case yang di Barreskrim ternyata berkembang, ya kan ada hal-hal lain yang seperti dibilang sama Bang Tommy sebelumnya, ya itu hak kepolisian. Ican, ini kan proses hukum berjalan, bahkan sudah naik ke penyidikan, Bang. Iya. Jika nanti statusnya semakin naik dan hal terburuknya kamu menjadi tersangka dan ditahan, itu gimana? Yang di mana? Yang di Polda. Yang di Polda. Jadi gini, ini kan saya tadi bilang, saya udah disclaimer ya, bahwa kasusnya Insanul ini bukan kali pertama. Ratusan, ribuan yang sudah ada. Jadi kasus inilah menjadi uji. Ya, diuji dong. Kan syarat penahanan seperti apa. Ini kan ancaman hukumannya 9 bulan. Ya kan? Nah, 9 bulan itu kan di bawah 5 tahun. Ya kan? Apakah kalau orang seperti Insanul ini kejahatan berat kan gitu? Logikanya itu aja dulu. Terus balik lagi, apakah nih nanti perjalanan waktu dia kan sama Mawa kan memang benar-benar masih mencintai. Diketemukan aja dulu. Bukan berarti proses hukum nggak jalan, jalanin aja gitu. Dia sudah tahu. Tapi setidaknya ini kan masalah sakralnya dia gitu loh. Kalau memang Inara udah tertutup, ya kalau dia nggak gugat cerai, tapi dia masih tertutup begini ya, memang insan mau gimana? Tapi upaya ini media biar tahu bahwa gentlemannya Insan harus dilihatin. Kalau mau ke keluarganya dia juga mau. Minta maaf pun dia juga mau. Kapan sempat waktunya kita akan membuka ruang juga untuk bisa ketemu gitu kan. Belum ada kepikiran sampai ke situ, karena memang yang paling prioritas aku pikirin adalah untuk memperbaiki ini semua seperti apa sih, lebih ke situ. Tapi kan kelihatannya mau sendiri masih keras, yang sudah pemberitaannya kemarin itu kan begitu. Ya, aku kenal Mawa seperti apa. Dia ngomong kayak gitu kan karena dihasut sama orang, ya kan? Karena kenapa? Kalau ini dia sampai melakukan seperti itu, yang berhasil orang-orang yang ada di belakang Mawa, ya kan? Makanya mau cepet kita bongkar nih orang-orang yang di belakangnya nih kan. Bukan aku nantangin atau gimana ya, cuman aku kenal Mawa seperti apa.